Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Kamalia dari kelas 11 TJKT 1. Kali ini saya akan membahas tentang DNS server pada bagian authoritative DNS server. Sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi tentang DNS pada caching dan forwarding. Sekarang kita akan authoritative dan DNS server. Pertama, kita akan membahas tentang konsep authoritative DNS server. Authoritative itu pada klien sebelumnya kita akan bertanya, misal kita akan mengakses pada facebook.com, kita akan bertanya ke local DNS server, yang kemudian local DNS server akan bertanya ke google.com, yang kemudian akan memberikan informasi ke local DNS dan memberikannya kepada klien atau kepada PC kita. Tapi untuk konsep authoritative ini kita akan menghilangkan untuk bertanya kepada Google. Jadi kita tidak akan bertanya kepada Google. Namun kita akan langsung bertanya ke local DNS server. Local DNS server ini sudah menyimpan semuanya. Jadi untuk menyimpan dari nama server maupun IP dari si facebook.com yang kemudian akan langsung diberikan kepada klien kita. Jadi kita tidak perlu menunggu proses ke Google terlebih dahulu. Jadi akan lebih cepat. Oke, kemudian kita akan clone Debian untuk web server ya. Oke, jadi nantinya kita harus membutuhkan untuk web server. Jadi di sini akan clone Debian untuk web server. Nah, jadi pada kali ini kita akan membuat web server. Nah, jika tadi kan klien, lalu ini kita akan membutuhkannya namanya local DNS. Nah, local DNS itu kita akan menggunakan server 1 Debian sebagai local DNS kita yang kemudian akan memberikannya ke web server kita. Jadi misalnya kita akan mengakses web server, suatu web server, maka harus melewati local DNS terlebih dahulu. Jadi kita akan membutuhkan yang namanya web server. Oke, kita akan clone Debian ya. Maka di sini kalian bisa pergi ke VirtualBox. Oke, lalu untuk server 1 Debian ini kalian bisa klik kanan. Oh iya, untuk server 1 Debian ini kalian matikan terlebih dahulu ya. Kita matikan daya. Oke, lalu kita klik kanan, kalian bisa pilih yang clone. Nah, di sini misalnya namanya itu web server. Lalu ini kita bisa lanjut. Ini kalian bisa pilih yang clone penuh saja. Lalu ini kita clone. Oke, kita tunggu saja untuk prosesnya. Lalu kita bisa buka pada web server kita. Oke, kita coba buka. Oke, ini saya bisa langsung masuk. Nah, untuk bisa langsung masuk, kalian bisa menggunakan pengaturan ya. Kita bisa pergi ke pengaturan, lalu kalian bisa pergi ke system. Nah, pastikan di sini untuk hard disknya itu paling atas, lalu bawahnya optik, lalu kemudian floppy baru jaringan ya. Kita setting seperti itu saja. Oh ya, nanti untuk jaringan ini kalian bisa pilih yang jaringan internal, lalu untuk namanya itu kalian bisa server network ya, seperti itu. Oke, lalu ini kita bisa masuk dulu. Oke, pada server ini web server, saya akan login dulu. Login. Aduh. Maaf. Ini saya salah. Saya login dulu. Login lalu masukkan password. Oke, ini saya sudah berhasil login. Oke, lalu kemudian kita akan coba untuk cek IP address. IP address-nya di sini saya masih memakai 10.10.10.2 yaitu masih IP address-nya si server 1. Nah, karena ini sudah web server, yang nantinya web server ini kita akan menggunakan IP-nya itu 10.10.10.4. Nah, di sini kita bisa berubahnya nih. Minta nano/etc /network, lalu ini /interfaces. Kita masih IP address-nya itu 10.10.2. Pastikan di sini kita memakainya itu ENP0S3 ya. Ini kita ganti saja menjadi 4. Oke, lalu ini kita bisa Ctrl X, Ctrl Y, lalu kita enter. Oke. Lalu di sini kita systemctl restart
networking. Oke, lalu kita coba IP address. Nah, maka di sini kita sudah berubah menjadi 10.10.10.4. Nah, kemudian kita juga akan mengganti hostname-nya. Untuk mengganti hostname kita bisa nano/etc/hostname. Oke, maka ini hostname-nya itu masih server 1 Debian. Nah, kita akan ubah saja ya menjadi web server 1, web server Debian saja deh. Oke, web server Debian. Ini kita bisa Ctrl X, Ctrl Y, lalu kita enter. nano/etc/host. Nah, di sini kita untuk hostname-nya masih svr1 Debian. Nah, ini kita bisa ubah ya. Kita menjadi server 3. svr3 Debian. svr3 Debian. Lalu di sini juga kita ubah menjadi svr3 Debian. svr3 Debian. Kita bisa Ctrl X, Ctrl Y, lalu kita enter. Oke. Lalu ini kita coba ping svr3 Debian. Oke, maka ini sudah bisa. Ya. Lalu ini kita juga coba, di sini kita coba ping yang svr3 debian.aura. Kita coba ping svr3 debian.aura. Ya, maka ini kita sudah bisa. Maka untuk konfigurasi host kita sudah berhasil. Web server. Sekarang kita akan konfigurasi zone file menjadi untuk web server dan juga server 1 Debian akan menjadi lokal DNS-nya. Oke, maka di sini kita bisa pergi ke server satunya. Server 1. Di sini. Kita pergi ke server satunya yang akan menjadi lokal DNS. Kangkum ya, di sini ada konfigurasi zone file dan konfigurasi forwarding zone, dan untuk selanjutnya ini kita bisa lihat saja lewat sini. Oke, kita bisa pergi ke server 1 Debian. Oke, ini masih loading. Kita masuk ke root terlebih dahulu ya. Kita masukkan password. Nah, maka di sini kita harus menginstal yang namanya bin9 terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa apt install bin9. Ini kita bisa install. Oke, ini kita sudah terinstall. Lalu ini kita coba chat /etc/bin dan bisa ls. Nah, di sini ada banyak konfigurasi. Di sini ada name.conf konfigurasi zone dan juga untuk lokal yang lain-lain. Ini kita masuk bagian yang nano name.conf.local. Enter. Oke. Nah, maka di sini kalian bisa lihat pada konfigurasinya. Oke, di sini kita akan menambahkan untuk forwarding zone-nya itu untuk forwarding zone-nya ini contohnya itu Alika, nanti menggunakan aura.com. Lalu type masternya filenya kita simpan pada /etc/bin/db.aura ya, seperti itu. Untuk zone. Oke, lalu ini tanda petik. Iya benar, ini kita enter saja. Tanda petik, misalnya ini saya aura.com, kita tanda petik lagi, lalu kemudian kita menggunakan kurung kurawal buka ya, kurung kurawal buka, lalu ini kita enter, lalu ini kita bisa tab, lalu ini kita
type master. Tipenya master, lalu ini kita titik koma, kita enter, lalu ini kita tab lagi, file, dan nanti kita akan menyimpannya kemana? Kita akan menyimpannya ke etc, ke /etc/bin /db.aura. Oke, jangan lupa nanti ini selalu dikasih titik koma ya kalau sudah selesai. Lalu ini kita bisa enter. Nah, di sini juga dikasih kurung awal tutup dan juga titik koma untuk mengakhiri. Oke, lalu kemudian di bawahnya kita juga akan menambahkan zone. Lalu ini kita tanda petik 10, titik 10, titik 10, titik in. Lalu ini addr.arpa. Lalu ini kita tanda petik. Ini kita bisa kurung awal buka, lalu kita enter. Lalu untuk type-nya ini sama menggunakan master, titik koma. Lalu ini kita enter, kita tab file. Nah, untuk filenya kita akan menaruhnya di mana? Misalnya saya menaruh di /etc/bin /db titik 10 titik koma. Oh ya, ini tanda petik titik koma. Ini kita coba ctrl+y, lalu kita enter. Lalu ini kita chat named.const.local. Nah, maka di sini sudah tersedia untuk zone aura.com dan juga zone 10.10.10 in address.arpa. Sekarang berikutnya kita akan melakukan konfigurasi forwarding file. Oke, sebelumnya kita kan sudah pernah bahwa untuk forwarding zone ini kita menaruhnya itu di file etc bin db.aura, dan juga untuk file yang reserve zone itu di etc bin db.10. Nah, sekarang kita akan membuat filenya. Oke, untuk membuat filenya kita bisa ini kita bisa ls dulu. Lalu ini kita bisa cp db.local. Sebelumnya ini kita sudah mempunyai default itu .local. Nah, ini kita bisa ubah aja namanya jadi db.aura. Ini kita enter. Oke, lalu ini kita ls. Nah, maka di sini sudah tersedia untuk db.aura. Lalu ini kita nano db.aura. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasinya nih. Oke, untuk konfigurasinya kita bisa lihat ya. Untuk konfigurasinya di sini kita menggunakannya itu ini in ns, lalu kita akan membuat ns1 aura.com, lalu ns in a, kita masukkan IP-nya yang akan menjadi lokal DNS. Lalu untuk ini IP titik 4-nya yaitu yang akan menjadi web servernya. Oke, kita bisa langsung saja. Kita bisa pergi ke sini. Oke. Di sini untuk localhost ini bisa diubah namanya menjadi misalnya aura.com. Aura.com, lalu ini root, ini juga diganti aura.com. Pastikan untuk belakangnya itu dikasih titik juga ya. Lalu untuk serial number-nya kita bisa ubah saja menjadi 5. Oke. Lalu di sini untuk localhost-nya ini bisa diubah menjadi untuk NS atau name servernya kita bisa ns1. Lalu ini .aura.com. Oke. Lalu maka di sini ini kita bisa ubah untuk A-nya menjadi angka menjadi ns1. Nah, ns1 lalu ini A, untuk IP-nya kita sesuaikan. IP-nya menggunakan 10.10.10.2 yang kemudian akan menjadi DNS lokalnya atau lokal DNS. Lalu kemudian ini kita bisa bagian sini kita bisa hapus saja, Ctrl K. Oke, lalu di sini kita tambahkan A. Di sini kita bisa tab
kita bisa tambahkan in, lalu ini kita tab, kita tambahkan a, lalu ini kita tab. Di sini kita masukkan IP yang akan menjadi web servernya 10.10.4. Lalu ini kita enter. Di sini kita bisa tambahkan www, lalu ini www, lalu ini kita in, lalu ini kita tab a, dan in, lalu ini kita in, kita tab, lalu ini kita a, lalu kita tab. Di sini, oh ya, untuk a-nya diganti menjadi gname, lalu ini kita tab 10. Untuk gname-nya aura.com. Gname itu merupakan asal ya, atau alias. Jadi misalnya ada yang mengkonfigurasi ke IP-nya .4, yaitu ke web servernya, maka otomatis akan diarahkan ke Gmail-nya saya, yaitu pada aura.com. Begitu juga sebaliknya ya, seperti itu. Lalu ini kita bisa saja Ctrl X, Ctrl Y, lalu ini kita enter. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan konfigurasi resell file. Oke. Untuk konfigurasi resell di sini bisa dilihat ya. Oke. Untuk konfigurasi reserve zone di sini kita bisa langsung saja. Ini kita bisa ls, lalu ini kita akan membuat file lagi cpdb.127 menjadi db.10. Oke. Lalu ini kita coba ls, maka di sini sudah ada db.10. Nah, db.10 tadi yang akan kita gunakan web zone itu, kita mendefinisikannya untuk menyimpan filenya pada db.10. Maka kita harus membuat file juga pada db.10. Oke, maka ini kita bisa nano db.10. Kita enter. Nah, di sini kita bisa tuliskan saja ya. SDA untuk ini, localhostnya kita ganti aura.com, localhostnya. Oke. Lalu untuk serial number kita bisa 5. Lalu di sini untuk in ns kita bisa ubah menjadi ns1.aura.com. Baik. Lalu di sini kita bisa enter, kita menambahkannya itu angka 2. Nah, angka 2 ini artinya apa? Nah, angka 2 ini merupakan IP belakang dari server 1 kita yang menjadi localhostnya. Lalu ini kita bisa tab, lalu kita in, lalu ini kita bisa tab ns, lalu ini kita tab ns1.aura.com. Pastikan belakangnya titik juga. Oke, lalu untuk PTR ini kita menggunakan IP belakang dari si server 3 tadi, yaitu 4 in ptr localhostnya www.aura.com. Titik. Oke, kemudian kita ctrlx, ctrly, lalu kita enter. Lalu kita coba chat db.10. Nah, maka di sini konfigurasinya kita sudah muncul. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi restart server. Nah, di sini kita akan memastikan bahwa tidak ada error di server kita yang sudah kita konfigurasi semuanya. Nah, maka di sini kita bisa named check conf untuk konfigurasi confnya.
Check cons, lalu kita enter. Nah, di sini tidak ada error, berarti kita sudah berhasil. Lalu kita coba juga yang check zone untuk konfigurasi zone kita. Oke, sepertinya di sini untuk konfigurasi zone saya memiliki error ya. Oh iya, untuk konfigurasi section ini kita harus mensertakan namanya. Misalnya namanya tadi saya menggunakan aura.com dan juga db.aura. Jadi di sini kita terdapat error ya. Nah, errornya itu saya di sini memakainya itu J, sebenarnya itu kita memakainya itu C. C9. Oke, lalu kita Ctrl Is, Ctrl Y, lalu kita enter. Lalu kita coba lagi check zone. Oke, ini kita untuk serial 5, ini kita sudah berjalan, sudah oke. Lalu ini kita juga akan mengecek zone, name check zone 10.10.10 untuk addr.arpa. Kita akan cek juga name, lalu ini kita check zone. Lalu ini kita 10.10.10 in addr.arpa. Lalu ini db.10. Kita coba ya. Oke, ini untuk serial 5 sudah oke, jadi sudah berjalan. Kita coba lagi ya, kita coba restart. Kita coba restart. Kita coba system ctl restart bin 9. Oke, maka di sini kita sudah tidak ada error ya. Oke, untuk pengujian ini kita sudah selesai. Lalu ini kita coba untuk pengujian autoritatifnya. Oke, kita akan menguji autoritatif DNS server. Untuk pengujiannya, kalian bisa pergi saja ke Ubuntu Client. Nah, lalu ini kalian bisa memasukkan perintah nano/etc/resolve.conf. Nah, di sini kalian untuk 6 server 8.8-nya kasihkan pagarnya. Tadinya itu tidak ada pagarnya. Lalu kalian bisa tambahkan saja pagar. Lalu kalian bisa menambahkan 6 server 10.10.10.2 seperti itu. Kita bisa Ctrl Is, Ctrl Y, lalu kita enter. Oke, lalu ini kita coba di aura.com. Nah, maka di sini kita sudah berhasil. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.